hasil laporan kita? Kalau boleh tahu Iya, perkembangannya adalah waktu kita melaporkan kan sekitar bulan Juli kan. Menarik bocor. Nah, kita mau nanya lagi Maret bulan gitu. ke bagian Reknata itu sudah sejauh mana laporan kita. Paling itu. Ya, yang dibawa hari ini apa mungkin? Sudah nggak ada yang dibawa lagi karena semua sudah untuk bagian pelaporan sudah semua. Oh, ini mau cuma mau tanya aja sampai di mana gitu. Iya. Oke, Afifah juga sendiri sudah BAP ya? Afifah sudah, Mas Dery juga sudah semua. Kapan kalau boleh tahu BAP? Kalau Afifah itu ya bulan Juli juga, bulan Juli nggak lama, seminggu kemudian saksi Mas Dery juga. Mas Dery juga ya? Kalau boleh tahu Afifah berapa pertanyaan kemarin di BAP? Ada beberapa pertanyaan, semuanya udah jelas. Sekarang itu tinggal pemanggilan pelapor aja. Terlapor. Pemanggilan terlapor untuk klarifikasi. Merasa lama nggak sih kan mungkin dari perkembangan kasus kan dari bulan Juli ya? Saya nggak bisa jawab itu sih karena semua itu saya serahkan ke penyidik. Tapi sampai akhirnya kamu bisa speak up gitu di sosial media, berani yang berani berdasarkan kamu berani speak up dan blow up dan akhirnya halayak tahu gitu. Mungkin waktunya lalu. Tapi kalau lagi cerita kan suka sedih gitu, nggak apa-apa ya? Iya, Nggak apa-apa, Kak. karena mengingat ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh kalau mas kan takut, jujur takut banget soalnya perempuan itu manipulatif banget. Saya takut buat memperbalik keadaan gitu. Dari apa bukti semua yang luka-luka, tendangan sesar, semuanya udah di visum aja. Perempuan itu masih bisa ngelak gitu. Mas Dery sendiri kan maaf ya jadi flashback ini kan dia kan bekas mantannya Mas Dery gitu kan. Iya. Memang tipikalnya seperti itu kah? Maksudnya kalau argumen atau seperti apa pihak sebelah ini yang Mas Dery selama Itu bisa lihat sendiri sih, Kak. Itu aja. Saya boleh ngasih tahu hasil jenggutannya nggak? Boleh. Silakan. Ini hasil jenggutan dia sama saya. ini rambutmu? Ini rambut saya yang dijenggut. Sebanyak ini. Sebanyak itu. Ketika tahu rambutmu dijenggut sebanyak ini mungkin pas Jujur saya sedih ya. Karena kan emang rambut saya lagi rontok karena habis melahirkan. Cuman kadang saya nyisir aja tuh kalau rontok suka sedih gitu. Ditambah dijenggut sampai kayak gini. Ada beberapa banyak luka-luka juga. dan ini menjadi bukti juga. Ih, Mungkin awal mula kasus itu seperti apa sih sampai akhirnya bisa melakukan seperti itu nih si pelaku diduga pelaku. Kronologisnya. dari pelaku ini suka bahas-bahas masa lalunya dia sama suami saya. Saya sempat bikin konten juga dengan tulisan jangan ajari saya sabar, suami saya masih suka disindir terus sama mantannya. Gak lama kemudian dia notice, dia ngajak saya ketemu lewat DM Instagramnya, tapi saya menolak. Setelah itu dia ngasih nomor dia ke saya untuk kita bicara lewat telepon. Tapi di telepon itu dia bilang dia mengakui kalau konten itu untuk suami saya, dan dia bilang kalau dia pernah jalan sama suami saya setelah kita sudah menikah. Setelah itu dia bilang kalau perempuan ini sangat dekat dulu dengan suami saya sampai suami saya sering nginep di kosannya. Padahal saya nggak pernah nanya hal itu, saya nggak tahu tujuan dia ngomong kayak gitu apa ke saya. Itu bener, Bang. Enggak. Apa yang diucapkan pihak sana benar semuanya atau bagaimana Bang Dery? Enggak, justru karena itu istri saya speak up. Gitu. Fitnah ya jatuhnya mobil. Iya, makanya ketemu aja kan mau mediasi, mau kamu tuh apa gitu. Pada saat itu Bang Dery tahu kalau Kak Afifah ingin bertemu sama sang mantan ini. Awalnya nggak tahu, tapi tiba-tiba Viva ngasih tahu. Awalnya datang mau sendiri, terus akhirnya kita temenin karena saya pikir niatnya memang baik kan dia. Mungkin mau minta maaf, tapi ternyata malah kejadian seperti ini gitu. Terus sampai Bang Dery sendiri posisi pada saat itu di mana pas lagi jenggut-jenggutan itu atau apa? Di sebelahnya. Sempat Bang Dery melarai atau bagaimana? Bela atau Langsung saya gimana? lerai, langsung saya pasang badan ketika itu. Sebelum dia menyerang pun saya langsung pasang badan di situ. Tapi dia langsung narik istri saya, dia ketolongan, Bang. Pada sampai akhirnya bisa jadi kepada seperti itu, seperti apa nikah kelanjutan yang tadi kakak cerita nih Bu? Jadi awal mulanya perempuan itu datang ke restoran tersebut Tanggal berapa di bulan itu?
Masih di bulan Juli juga. Iya, masih di bulan Juli juga Roman itu datang ke restoran tersebut dengan gestur sama ekspresi wajah yang menurut saya tidak baik. Mulai dari dia datang dengan menantang, melihat saya dari atas ke bawah. Setelah kita duduk bersama, pembicaraan mulai memanas, dia memajukan badan sama wajahnya yang menurut saya itu sangat mengancam saya karena posisi saya ada di pojok. Setelah dia datang, dia majuin badan sama mukanya, saya sempat ngejauhin wajahnya. Tapi setelah itu dia malah menyerang, dia menjenggut, dia narik saya sampai saya jatuh ke lantai, dia nyakar saya. Setelah itu dia nendang perut saya sampai saya ngerasa saya udah nggak tahan, di situ semuanya gelap. Dan saya sempat gigit lutut dia sebelah kanan, berharap biar dia stop nendang, stop nyakar, tapi dia malah membabi buta. Dia nggak lepas jenggutan sama tendangannya, sampai nyebabin beberapa luka di wajah saya, rambut rontok saya, sama bekas sesar saya yang bengkak sama lebam. Bang, abang nggak melerai gitu bang? Iya, tadi Berarti saya panjang gitu waktunya bang, ditendang-tendang, dijenggut. Oh iya, Maksudnya abang nggak dorong perempuannya atau gimana? kejadian itu cepat banget bang sebenarnya. Jadi dari awal sebelum dia nyerang saya udah pasang badan, dan ketika jatuh pun saya ngelindungin kepalanya Pipa. Itu tangan saya cuma dua kayak gini, tangan dia itu yang satu terus jenggut Pipa, dan yang satu lagi terus nyakar Pipa, dan saya kayak gini, posisi Pipa ada di paha saya. Nah kakinya si terlapor itu nendang perut istri saya, jadi saya harus ini doang gitu loh, yang satu begitu. Jadi terjadilah seperti ini luka-lukanya. Ini ada bekas darah saya yang ada di celananya Derry. Ya karena Derry coba buat ngejaga kepala saya di darahnya, dan ada beberapa luka di wajah, gusi sama bibir. Ini yang dicakar-cakar Ya, ini yang dicakar. Ini di bagian pipi sama di bagian leher. Ini lebam di belakang leher punggung. Yang perut ditendang saya habis Untuk operasi. ya itu sudah divisum juga, tapi saya tidak berani foto karena itu di dekat area sensitif. Tapi sudah difoto oleh dokter forensiknya. Dan katanya gimana kondisinya, kan karena kamu baru selesai operasi sesar ya, pengaruh atau seperti apa efeknya? Efeknya itu sekitar 1 minggu saya nyeri untuk berjalan gitu, seperti kembali awal sesar itu ada rasa nyeri. Jadi kalau jalan itu perutnya harus ditekan, rupanya harus ditekan. Dan itu untuk fisik aja kak. Dia setiap malam ya mental, karena saya tidur bareng dia ngigo terus yang biasanya nggak pernah ngigo kayak Jadi gitu. lari ke mental ya sayang. Walaupun dia, walaupun dia ketika bangun dia bilang aku nggak apa-apa, tapi Trauma itu. traumanya itu masih ada gitu loh. Tapi udah nyoba ke psikolog atau psikiater nggak usah biar bisa tenang atau segala macam. Saya mencoba untuk bercerita ke keluarga saya. Dan itu membuat kamu agak sedikit tenang. Ya. Derry, sorry sebelumnya nggak ada api, nggak ada, pasti ada permasalahan apa sih kalian berdua dengan sang mantan sehingga tertarik keseret-seret istrinya sendiri? Sempet ada hubungan dirimu atau masih melanjutkan hubungan atau seperti apa? Oh iya, saya sebelumnya udah putus sama dia itu udah lama banget ya kan. Terus dia itu masih nyinggung saya, dan di media sosial dibilangnya itu bukan saya, tapi dia ke istri saya bilang kalau dia pernah dipukul sama saya pernah menganiaya dia gitu. Dan saya tegaskan bahwa saya tidak pernah memukul dia, dan itu juga nanti saya akan laporkan karena itu pencemaran nama baik saya. Yang tuduhan check-in kan sempat cerita juga ke Iya. Afifa. Setelah saya marah di telepon itu karena apa yang dia omongin gak benar, perempuan itu sempat bilang, coba kau tanya penginapan Wijaya depan orang basket, dimana itu tempat check-in mereka saat sebelum nikah sama saya. Saya sempat nanya, apa kamu nggak malu ngomong kayak gitu sama aku? Dan perempuan itu jawab, ngapain malu? Biar tahu kelakuan suami kau sebelum sama kau gimana. Dan saya sangat tidak peduli karena setelah saya menikah dengan suami saya baik-baik saja sama saya. Tapi Pak, waktu kejadian sekarang 2 pertanyaan.
waktu kejadian penganiayaan itu postur tubuh Hafifah dengan yang bersangkutan Lebih tinggi mana? Lebih gede. Viva atau Lebih apa tinggi dia? yang Viva. Lebih tinggi Viva. Tapi lebih besar dia. Tidak. Jadi saya tidak ada persiapan untuk berantem. Di situ kita ingin mediasi, bicara Bicara, ya? secara baik-baik. Tapi tiba-tiba dia menyerang, narik rambut saya. Saya sudah ruku, rambut saya masih ditarik, yang nyebabin lutut saya lebam. Dan itu belum dilepasin jembutannya, itu masih ditarik lagi sama dia. Saya sudah jatuh terluntang. Satunya tangan dia narik rambut saya, satunya nyakar saya, dan kakinya nendang-nendang. Tidak ada pelayan atau apa? Ya. Ada banyak saksinya, ada juga keluarga di situ yang lagi makan malam, dan dia ngomong sama saya, dia melihat kejadian bahwa saya sedang dianiaya dengan wanita tersebut. Terakhir dari saya Hafifah, pasca kejadian Penganiayaan. penganiayaan itu ada teror nggak sih atau ancaman gitu Hafifah misalnya masih dari terus polisi telepon atau atau segala apa? macam? Ancaman itu sebelum saya melapor polisi dan sebelum kita bertemu, karena dia pernah mengancam bahwa hati-hati, ini semua akan jadi bumerang untuk rumah tangga saya. Saya sempat tanya balik sama perempuan itu, kamu yang jadi bumerang rumah tangga aku, suami aku aja jijik banget sama kamu. Saya bilang begitu dan dia jawab, ya nggak apa-apa lah, setidaknya saya mantan terindah sama kamu. Bang, agenda hari ini hanya Ingin- cek aja Ya, atau ada- ada pemanggilan gitu? atau kita cuma mau nanya perkembangan aja setelah cowoknya. Oh, mengecek aja. Nah, Bang, Bang, soal Bang, pas- Mungkin cukup dulu Pak, ya? Bang liatin itunya dulu Berkas itu apa dulu. laporannya kemarin. Oke. gitu. Oke. Pasal berapa Bang yang Dilaporkan Ada 351 351. tanggal 21 Juli 2023. 351 ancamannya berapa? ancamannya Bang? Kemarin 6 tahun. Afifah ini Terbang, kasus ini terbang. kasus ini Lalu langsung tendang. proses pengadilan dan kalau terus sama pihak terlapor ditahan juga karena kan dengan kondisi depresi. Afifah pengen pelaku ditahan. Kalau misalnya pihak sana minta damai, Saya tetap mau dia ditahan. kan itu mengancam hidup kamu kan. Oke, Oke,